Nah, selanjutnya kita beralih kepada kandang ayam layar ataupun kandang petelur. Sebenarnya dari segi perkandangan, sebenarnya dasarnya itu hanya ada dua sebenarnya, sistem liter dengan sistem cek atau sistem panggung. Nah, untuk ayam broiler, yang kita lihat di masyarakat itu lebih banyak sebenarnya menggunakan kandang cek yang kemudian dimodifikasi menjadi sebuah kandang atau bentuk baterai. Nah, di mana kita ketahui bahwa kandang baterai itu adalah kandang yang memisahkan ayam yang satu dengan ayam lain. Jadi ada sekat antara ternak satu dengan ternak lain. Jadi dia apa istilahnya, dalam satu kotak itu terdapat satu atau lebih dari jenis ayam. Nah, sebenarnya kandang pada ayam layar itu sebagian besar itu menggunakan kandang sistem panggung atau kandang cek. Nah, kemudian dibuat menjadi kandang baterai. Jadi di dalam kandang cek atau kandang panggung itu ada kandang baterai. Nah, kenapa kita menggunakan kandang baterai pada ayam petelur? Itu sebenarnya lebih ke ini tujuannya untuk recording, sebenarnya pencatatan berapa produksi dari ayam dan berapa konsumsi yang dikonsumsi oleh ternak tersebut. Karena jangan sampai ternak tersebut banyak mengkonsumsi pakan tetapi tidak memproduksi. Nah, bayangkan kalau ternak ayam petelur atau layar itu dipelihara secara koloni atau secara berkelompok di dalam kandang liter. Nah, itu akan menyulitkan peternak untuk mengetahui bahwa ternak mana yang bertelur ataupun ternak mana yang mengkonsumsi banyak. Nah, hal itu juga akan mengindikasikan bahwa ternak itu akan saling berebut makanan. Jadi otomatis yang berkuasa itu akan menguasai ataupun banyak mengkonsumsi pakan, kemudian akan mengintimidasi ternak yang agak lemah sehingga akan berimbas pada hasil produksi. Nah, oleh karena itu maka dibuatlah kandang sistem baterai. Nah, kalau kita menggunakan sistem kandang baterai, nah tentunya kita bisa melihat bahwa ternak ini yang mengkonsumsi banyak, dan ternak ini yang mengkonsumsi sedikit. Ternak ini yang berproduksi hari ini, kemudian ternak ini yang tidak memproduksi. Jadi recording itu bisa dilakukan. Selain itu, pencatatan ataupun ketika kita melihat ternak sakit itu bisa langsung diisolasi. Nah, dengan harapan tidak menjangkiti ataupun tidak berbaur dengan ternak yang lain. Nah, kandang seperti ini itu dibuat secara bertingkat. Nah, beberapa sih peternak menggunakan sistem tiga tingkat. Nah, dengan model seperti anak tangga. Nah, itu membuat kotoran dari ayam ini itu bisa langsung jatuh ke bawah. Nah, penggunaan kandang panggung ini sebenarnya lebih juga pada sirkulasi udara. Nah, sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa sistem kandang ayam liter, kandang ayam petelur itu juga ada yang menggunakan sistem kandang liter. Hanya saja ketika kita gunakan sistem kandang liter, itu juga akan kita sekat-sekat menjadi sebuah kandang baterai. Nah, itu sebenarnya peruntukannya lebih kepada pencatatan hasil produksi dan hasil konsumsi. Nah, akan tetapi kekurangan ketika kita menggunakan ini kandang liter itu lebih banyak sebenarnya membuat kita bekerja ekstra, termasuk dalam membersihkan kotoran dan mempermudah dan sulit juga ketika kita mau melakukan recording. Nah, oke, selanjutnya pada kandang ayam layar juga perlu kita ketahui bahwa jarak antara kandang dengan atap sing itu jangan terlalu dekat, dengan alasan bahwa ketika itu terlalu dekat, apalagi atap dari kandang ini terbuat dari sing nantinya, nah itu akan mempermudah ayam stres akibat cekaman panas. Nah, cekaman panas yang dipancarkan oleh matahari kemudian berefek kepada ayam tersebut. Nah, alhasil ketika ayamnya stres itu akan menurunkan produktivitas telur. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa sistem kandang seperti ini itu lebih banyak digunakan di masyarakat kita, baik menggunakan kayu maupun menggunakan baja. Jadi tergantung sebenarnya ketika kita menggunakan bahan yang murah dalam artian tanda kutip atau bahan dari kayu itu jangka waktu untuk pemakaiannya itu juga singkat. Nah, dibanding kita menggunakan
baja ataupun besi, kandang baterainya besi itu lebih ke jangka pemakaian itu lumayan lama atau bisa digunakan berulang kali dan beberapa periode. Oke, selanjutnya terakhir mungkin terkait masalah arah kandang. Nah, arah kandang ini juga menjadi hal yang sangat penting ketika kita mau membangun sebuah kandang, baik pada kandang ayam broiler, ayam maupun pada ayam layer. Nah, kandang yang ideal atau menghadap kemana itu adalah kandang yang apabila matahari terbit dari sana timur bagian sana, berarti kandang menghadap seperti ini. Apabila timur bagian sana, berarti kandang harus menghadap seperti ini. Nah, oke, kandang yang menghadap seperti ini dengan arah kamera sebagai acuan matahari, bahwa dia hanya akan kena matahari pagi, kemudian selanjutnya kena pada sore hari. Nah, apabila seperti ini dan kandang tidak terlalu panjang, nah ini bukan menjulang dari timur ke barat, tapi ini menjulang dari selatan ke barat, selatan ke utara, utara ke selatan. Nah, jadi kalau misalkan timur ke sana, berarti ini utara ke selatan. Nah, kandang ideal yang baik itu adalah kandang yang modelnya seperti ini. Jadi menjulang ke timur ke barat, jadi memanjang sampai ke belakang. Nah, dengan tujuan tadi matahari hanya kena pada posisi depan dan posisi belakang. Nah, kalau hanya dia panjang kemudian salah arah, dia melintang, berarti dia akan terpapar matahari pagi sampai jam 11. Nah, dia tidak kena matahari itu hanya pada jam 12 sampai jam 1. Nah, itu akan mengakibatkan ternak menjadi stres akibat cekaman panas. Oke, mungkin itu saja praktik secara virtual kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya sadari bahwa itu masih sangat kurang penjelasan saya terkait masalah waktu dan sumber daya yang ada. Oke, mohon dimaklumi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan tidak berkenan untuk praktikan. Demikian selanjutnya akan diluruskan oleh asisten kalian. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.